Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fiansyah. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia yang berjudul pengaruh promosi jabatan terhadap disiplin kerja dan kinerja karyawan. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Nah, definisi promosi jabatan, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Apa itu definisinya? Yaitu kinerja karyawan adalah tingkat hasil kerja karyawan dalam mencapai persyaratan-persyaratan yang diberikan. Jadi seorang karyawan yang diberikan job desk atau target, dan apakah dia bisa mencapai job desk atau target tersebut. Nah, jika bisa berarti kinerja karyawan itu uh, bagus. Nah, yang kedua yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban terhadap peraturan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, di sini biasanya perusahaan itu memiliki peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus ditaati oleh seorang karyawan. Dan apabila orang itu menjalankan kewajiban dan kepatuhan itu, maka karyawan itu bisa disebut dengan karyawan yang disiplin. Nah, yang ketiga yaitu promosi jabatan. Promosi jabatan adalah proses peningkatan posisi atau pangkat seseorang dalam sebuah organisasi, biasanya disertai dengan tanggung jawab dan penghasilan yang lebih besar. Nah, promosi jabatan sendiri tidak hanya kita naik jabatan saja, tetapi tanggung jawab kita yang lebih, dan juga penghasilan kita yang eh, diberikannya lebih besar dari sebelumnya. Nah, mengapa promosi jabatan itu penting di suatu perusahaan? Yang pertama, untuk memberikan apresiasi kepada karyawan, karena eh, dengan diberikannya apresiasi perusahaan kepada karyawan, maka perusahaan dan maka karyawan tersebut akan yang kedua yaitu meningkatkan kualitas karyawan dari segi pengetahuan pengalaman. Nah, dari apresiasi ini akan berhubungan dengan meningkatnya pengetahuan, kinerja, dan pengalaman karyawan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tujuan. Apa sih tujuan promosi jabatan itu? Tujuan promosi jabatan dilaksanakan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi atau perusahaan. Selain itu, promosi jabatan itu bertujuan untuk meregenerasi sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan demi keberlangsungan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Contoh, seorang manajer itu akan pensiun atau habis masa jabatannya. Nah, seorang eh, satu perusahaan itu harus sudah menyiapkan regenerasi atau pengganti sumber daya manusia tersebut atau manajer tersebut untuk mengisi apabila dan manajer sebelumnya sudah pensiun atau sudah habis masa jabatannya. Nah, itu untuk mengganti kekosongan tersebut. Nah, yang kedua itu untuk meningkatkan kinerja karyawan, mengembangkan bakat internal, meningkatkan produktivitas, mengisi jabatan yang kosong, serta menandakan perkembangan perusahaan. Promosi jabatan juga berfungsi sebagai penghargaan atas keberhasilan karyawan dan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja yang lebih lanjut. Nah, seperti yang kita bahas tadi, untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kenapa? Karena jadi si karyawan itu termotivasi agar dia naik jabatannya, berarti dia juga pasti akan meningkat produktivitas dalam bekerjanya dan mengisi jabatan yang kosong. Nah, di suatu perusahaan misalkan kita menambah eh, bagian baru atau line baru, nah itu otomatis jabatan itu kosong.
Nah, dengan adanya promosi jabatan ini, maka jabatan itu akan diisi dengan karyawan-karyawan yang memenuhi syarat dari uh, jabatan tersebut. Nah, ngomongin syarat-syarat promosi jabatan, nah kita di sini membahas syarat-syarat promosi jabatan. Pertama, pengalaman, atau yang paling penting itu pengalaman. Pengalaman kerja yang lebih lama diharapkan memberikan kemampuan yang lebih tinggi dan ide yang lebih banyak. Di sini tidak hanya yang lebih lama, tetapi yang lebih banyak pengalaman. Yang lebih banyak pengalaman. Karena di suatu perusahaan, apabila karyawan yang lebih banyak, itu akan menimbulkan atau memunculkan ide-ide, membuat ide-ide yang lebih kreatif dan inovatif. Dan yang kedua itu tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan itu di suatu perusahaan di Indonesia itu saat ini itu sangat cukup penting ya. Karena di Indonesia masih mengandalkan uh, ijazah ya, untuk mengisi suatu jabatan atau posisi di sebuah perusahaan atau organisasi. Karena apa? Karena diharapkan untuk memberikan pemikiran yang lebih luas, lebih baik, dan kemampuan berpikir, kemampuan dalam menguasai jabatan yang nanti dia akan lebih baik. Nah, yang ketiga itu loyalitas. Loyalitas dan integritas karyawan menjadi pertimbangan penting dalam memberikan promosi jabatan. Karena apa? Karena dalam suatu jabatan tinggi itu harus membutuhkan suatu loyalitas yang tinggi. Tidak hanya dalam jabatan tinggi saya tentunya, tapi sebagai tingkatan operator saja harus mempunyai loyalitas yang tinggi. Karena kalau tidak mempunyai loyalitas atau integritas yang tinggi, maka perusahaan itu uh, tidak akan berkembang. Nah, yang keempat yaitu kejujuran. Kejujuran ini sangat penting ya bagi suatu perusahaan. Kejujuran dan kecakapan karyawan dalam menyelesaikan tugas atau menyelesaikan jabatannya menjadi syarat yang penting. Karena kita tahu pada aktualnya, faktanya sekarang, orang yang jujur itu sangatlah sedikit sekali. Nah, makanya suatu perusahaan mau atau lebih baik memiliki orang yang jujur daripada orang yang pintar. Karena orang yang pintar itu biasanya uh, tidak uh, tidak jujur. Nah, karena itu menjadi syarat dalam pembicaraan itu kejujuran. Nah, yang kelima adalah prestasi kerja. Prestasi kerja yang baik dan prestasi kerja yang positif juga memberikan syarat yang diperhatikan. Prestasi kerja di sini diukur sebagai jika di perusahaan Jepang yaitu semisal ikut QCC, membuat kaizen atau inovasi baru. Nah, aktif dalam kegiatan-kegiatan perusahaan itu juga merupakan prestasi kerja yang dimana diukur dalam 1 tahun, ada yang 1 tahun sekali dan tahun 2 kali, dan itu akan menjadi bahan pertimbangan dan syarat untuk dia promosi jabatan. Apa dampak positifnya bagi disiplin kerja? Yang pertama, karyawan lebih rajin dalam bekerja. Rajin di sini dalam arti karyawan itu masuk terus dan selalu mencapai target, dan loyalitas juga tentunya kepada perusahaan. Yang kedua yaitu karyawan lebih mematuhi peraturan perusahaan dengan kesadaran diri tanpa adanya paksaan. Nah, biasanya kebanyakan karyawan dia hanya mengikuti peraturan eh, jika ada atasan saja. Jikalau tidak ada atasan, ya dia tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. Nah, itu eh, berarti karyawan itu belum termasuk
uh, karyawan yang cocok untuk sebagai kandidat promosi jabatan. Nah, di sini uh, yang cocok dalam promosi jabatan itu karyawan uh, yang memenuhi peraturan perusahaan dengan kesadaran diri tanpa adanya paksaan. Nah, jadi karyawan yang eh, memenuhi peraturan perusahaan itu pasti akan berdampak baik untuk perusahaan. Nah, yang ketiga itu karyawan selalu melakukan perbaikan dalam dirinya dan lingkungan perusahaan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, eh, dari syarat tadi yang berprestasi kerja, nah itu akan menjadi dampak positif bagi perusahaan agar karyawan melakukan perbaikan dalam dirinya dan lingkungan perusahaan. Nah, apa sih dampak positif dari uh, promosi kerja, promosi jabatan terhadap kinerja karyawan? Pertama, target yang selalu terpenuhi. Nah, di sini target yang terpenuhi itu sangat uh, sangat wajib bagi suatu karyawan ya. Nah, itu akan memberikan dampak yang positif jika kita dengan diadakannya promosi jabatan. Karena karyawan tersebut akan selalu memenuhi target-target yang diberikan oleh atasan. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kualitas atau meningkatkan kepuasan kerja si karyawan tersebut. Nah, jadi uh, dengan adanya promosi jabatan ini, otomatis karyawan berpikir bahwa adanya kesempatan dia dan adanya kepuasan dia dalam bekerja dengan baik agar tidak agar tidak apa namanya agar tidak si karyawan itu merasa tidak dihargai. Nah, di sini adanya kepuasan kerja. Nah, yang ketiga itu membuat inovasi baru di dalam pekerjaan. Seperti yang saya bilang tadi, karyawan yang buat inovasi baru dalam pekerjaannya, dalam dirinya, dalam lingkungannya, nah itu akan berdampak positif. Itu karena apa? Karena promosi jabatan ini sangat diinginkan oleh banyak orang ya. Jadi eh, inovasi-inovasi yang harus dilakukan biasanya karyawan kayak biasanya di perusahaan itu dituntut untuk membuat inovasi. Nah, apa sih agar si itu membuat inovasi baru? Nah, dengan diadakannya dengan promosi jabatan ini, jadi sekarang itu tidak menyepelekan dengan dituntutnya untuk membuat inovasi baru. Nah, yang terakhir itu selalu mengupgrade skill yang dia miliki. Nah, biasanya karyawan-karyawan Indonesia eh, tidak mau melakukan training. Karena apa? Karena pikir dia tidak adanya eh, buat apa saya training. Saya kerja kayak gini aja, gaji saya sama kok sama skillnya yang di atas saya. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya promosi jabatan ini, karyawan yang berpikir seperti itu tidak akan lagi mempunyai pikiran seperti itu. Nah, jadi dengan adanya promosi jabatan ini, si karyawan jadi mau mengupgrade dan selalu mengupgrade skill-skill dia yang tidak hanya jalan di tempat saja. Nah, adapun dampak negatif dari promosi jabatan ini yaitu yang pertama, karyawan menjadi tidak harmonis. Karena apa? Kenapa sih kok bisa dari promosi jabatan menjadi karyawan menjadi tidak harmonis? Karena biasanya promosi jabatan itu biasanya saling tusuk menusuk, senggol menyenggol. Nah, di sini mungkin ada dampaknya. Tetapi
perusahaan juga bisa bisa menciptakan persaingan yang sehat agar tidak ini semua tidak terjadi. Yang kedua, penurunan kinerja karyawan. Penurunan kinerja karyawan ini biasanya ya terjadi apabila karyawan tersebut sudah mengupgrade skillnya, sudah target sudah dia laksanakan, dan disiplin kerja dia juga bagus, tetapi dia tidak diberikan kesempatan untuk promosi jabatan. Nah, ini biasanya terjadinya penurunan kinerja karyawan. Yang terakhir yaitu kecemburuan sosial. Nah, dari ketidakharmonisan penurunan kinerja karyawan, terjadilah kecemburuan sosial yang dimana biasanya berpikir, ah, saya kemarin saja sudah bekerja dengan baik, tetapi kalah dengan orang yang pintar mencari muka tidak atasan. Nah, misalnya seperti itu, terjadilah kecemburuan sosial. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi, perkataan bahasa, perkataan kata saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.